Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Yakub untuk mendampingi ajudan Jokowi yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan tiba di Mapolda Metro Jaya Kamis sore dan Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari membenarkan adanya pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Benar, Kompol Syarif diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada keterangan yang diperlukan untuk keterangan materi, ujar Kombes Ade Ari. Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis sore pukul 5 didampingi kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan dan Andra Reinhardt Pasaribu. Dalam keterangan tertulisnya, Kompol Syarif Muhammad membenarkan panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kompol Syarif menyebut, saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Iya betul Mbak, jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui tentang laporan Pak Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan, sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Polda Metro Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir. Oke. Kan katanya ada advice dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Oke, Bang Yakub, tapi bentuk kami juga mengerti ini kan kasus dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya? Bukan. Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan, untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi, panggilan ini sifatnya kan, undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik, ya tentunya hadir. Sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Gitu. Oke. Saya memang hadir di sini, tidak di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya, Dr. Rismon yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain, kami siap ya 11.000 triliun persen untuk hadir sebenarnya. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami, karena apa? Satu, ya mereka-mereka yang lapor ini, yang
klarifikasinya sekarang. Ini baru sifatnya undangan. Undangan klarifikasi, tidak ada pro justisianya. Dan mereka-mereka itu tidak terkait langsung dengan korban atau tidak terkait langsung dengan pelapor, yaitu tidak terkait dengan Joko Widodo. Jadi ini laporan-laporan dari orang-orang yang tidak punya legal standing. Ngapain kita datang? Kemudian tidak ada lokusnya, tidak ada tempusnya dalam surat itu, sehingga kami disarankan untuk tidak perlu hadir. Makanya saya pun hadir membersamai para Purnawaran TNI. Dan itu sikap kami terhadap Polda Metro Jaya. Tolong lebih profesional, tolong lebih presisi. Kalau proses pengaduan dari masyarakat, pengaduan yang tidak ada legal standingnya, pengaduan yang tidak ada siapa terlapornya, pengaduan yang tidak ada tempusnya, tidak ada lokusnya, nggak usah diprotes. Apalagi ini terbaru, ya tidak perlu hiraukan orang-orang atau termul-termul yang hari ini saya dengar melakukan demo bayaran di Polda Metro Jaya. Ya ngapain aja mereka itu, gitu loh. Mereka jelas betul katanya dikumpulkan dari berbagai pelosok Nusantara. Jelas-jelas betul kalau itu bayaran. Ya, terima kasih. Jadi begini ya, ini harus dibedakan Mbak antara ijazah palsu dengan ijazah yang seolah-olah diterbitkan tidak memenuhi persyaratan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau palsu, ijazah itu tidak pernah diterbitkan atau dipalsukan, dibuat secara palsu. Tapi kalau ini yang dipersoalkan seolah-olah ijazah asli, tapi seolah-olah persyaratannya tidak memenuhi. Desa KKN, skripsi, ya itu semua. Pertama itu semua juga masih perlu diuji kebenarannya. Tapi kedua, kalaupun itu mau dipersoalkan, itu bukan ranah pidana. Itu diujinya peradilan tun. Apakah keputusan ini dikeluarkan secara tepat setelah memenuhi segala persyaratan? Itu ranah peradilan tun, bukan pidana. Kalau kepalsuan baru pidana. Nah, saya mau tambahkan sedikit. Kenapa kami menolak Pak Roy dan Pak Rismon? Pertama, kami melihat ya mereka ini tidak memiliki. Satu ya, ini hukum acara. Boleh tanya semua penegak hukum, jaksa, hakim atau polisi sekalipun ya. Di dalam KUHP itu hanya dikenal ahli yang dihadirkan oleh penyidik sendiri, kedua ahli yang dihadirkan oleh tersangka. Ya, pelapor itu tidak ada ruangnya untuk bisa membawa ahli sendiri ujung-ujung ke dalam sebuah forum penyidikan. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi menjadi lucu ya. Ada pelapor membawa ahli. Satu, kedua, kami melihat, mohon maaf, kedua orang ini juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan forensik analog ya. Karena lagi-lagi ijazah ini adalah analog ya. Kalau ahli forensik yang betul-betul menguasai tentang pengujian forensik dengan ilmu yang konvensional masih mungkin. Mereka kan mengklaim diri seolah-olah lebih ke digital. Ya sekalipun juga kami masih menyaksikan ya apakah misalnya Pak Roy itu betul-betul memiliki kemampuan di situ karena pendidikannya juga tidak linear ya. Pak Rismon juga ya, mohon maaf Pak, masih dipersoalkan tentang S2 S3-nya ya. Tapi terlepas dari itu kami melihat objek ini analog loh. Jadi kalau mau didatangkan analog pasti logis ya. Ketiga, kami melihat dua hal ini selama ini sudah terlihat semua orang tahu ya, sudah memberikan pendapat-pendapat yang subjektif ya, bahkan agak sedikit berbau politis gitu ya. Ada kata mengasingkan Pak Jokowi lah gitu ya. Menurut kami sudah terlalu jauh gitu. Sementara ahli itu di dalam KUHP. Ya, di dalam KUHP aturan mainnya dia independen, tidak memiliki kepentingan dan sebatas menilai objek. Ya, jadi sekali lagi kami sih dalam sikap kami menolak kehadiran dua ahli, termasuk lembaga-lembaga lain ini kalau dihadirkan kami sepanjang itu inisiatif Polri. Tapi kalau seolah didikte oleh TPU kami keberatan. Sebenarnya kan dalam tanda kutip kegaduhan ini seperti saya katakan ini kan berawal dari Pak Jokowi sendiri yang tidak mau menunjukkan. Ya ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden di dunia ya dengan alasan apapun ya itu tidak mau menunjukkan ijazahnya gitu loh. Padahal beliau sekarang sudah dapat pensiun 30 juta, dapat Alphard, dapat rumah dan tanah 12.000 meter dari rakyat. Ya sudah tunjukkan saja. Kalau Pak Rifai ya mempertanyakan ijazah kami, ya ayo kita ke Solo bersama-sama dengan Pak Jokowi. Saya nggak presiden, berani saya tunjukkan mulai dari SD sampai seterusnya, gitu loh. Saya nggak presiden, ayo presiden berani menunjukkan yang sesungguhnya, tidak usah bertele-tele, ayo tunjukkan gitu loh Pak Rifai. Ya Anda sebagai pengacara harusnya ya kalau bisa memberikan advice, ya ayo Pak tunjukkan begitu. Ayo sama-sama dengan mereka. Saya akan datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi bersama-sama. Begitu, Mbak. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Dipropam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice
gitu atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasanuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice. Jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Rahadjopuro melakukan tindak pidana. Dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri. Yang kedua, kami datang ke Karawasidik untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, ya 22 Mei 2025 itu pengumuman, 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6 2019. Dan itu berulang-ulang ditanyakan dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas ya, pimpinan salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025 hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli ya, untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy itu, dan beliau mendengarkan itu ya, mencatat itu ya, tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya. Kedua ahli kita ini kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu, karena itu adalah hak gitu kan pelapor ke pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Saudara, Bareskrim Polri menunda pelaksanaan gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang diminta Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudowisnu Andiko bilang gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang sambil menunggu kejelasan pihak-pihak yang ingin mereka libatkan dalam proses itu. Truno Yudo menjelaskan sebelumnya undangan gelar perkara sudah dikirimkan pada akhir Juni 2025.
Kami kutip dari kompas.com, Karopenmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo bilang, tanggal 2 Juli kemarin, TPUA membuat surat permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan. Di lain pihak, TPUA mengaku pengunduran gelar perkara khusus disampaikan penyidik Bareskrim melalui kantor kuasa hukum Egy Sujana. Selanjutnya, pelaksanaan gelar perkara khusus akan dilakukan Rabu 9 Juli nanti. Sebelumnya, pihak Roy Suryo menyatakan kesiapannya menghadiri gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi yang dijadwalkan hari Kamis di Bareskrim Mabes Polri. Gelar perkara khusus yang tadinya akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 3 Juli 2025, itu ditunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 bertempat di ruangan Karowasidik Reskrim Polri. Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi belum juga menunjukkan kemajuan. Apalagi pihak penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS memilih untuk tidak hadir memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Sebelumnya, pihak Roy Suryo menggelar konferensi pers pada Selasa 1 Juli lalu. Dalam konferensi tersebut, pihak Roy menyatakan tidak akan hadir ke Polda Metro Jaya karena menurutnya undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami-kami ini mangkir. Selain perkara di Polda Metro Jaya, laporan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim juga masih menunggu terlaksananya gelar perkara khusus yang diminta oleh tim pembela ulama dan aktivis tanggal 9 Juni mendatang. TPUA bersikeras meminta agar sejumlah ahli independen dari pihaknya turut dihadirkan dalam gelar perkara khusus, tak hanya pelapor Egy Sujana. Namun menjadi catatan kami bahwa undangan itu hanya ditujukan kepada pribadi saudara Egy Sujana. Pada permohonannya sudah jelas, kami mengajukan permohonan, di situ ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Azamkan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Bareskrim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Hasiholan, termasuk kami-kami, karena itu dampaknya bisa kepada klien kami. Tim hukum dari tim advokasi ini juga berkepentingan untuk bisa hadir untuk menjamin proses dan prosedur dalam gelar perkara khusus itu bersifat transparan, kredibel, dan akuntabel. Gelar perkara khusus diinisiasi tim pembela ulama dan aktivis usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil uji lapor ijazah Jokowi. Kala itu Bareskrim mengumumkan jika ijazah S1 Jokowi identik dan sekaligus menutup perkara ijazah karena tak ditemukan adanya unsur pidana. Tim Liputan Kompas TV.